Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 3 sudah tayang nih. Di episode 3 ini, Scarlet akan menghadapi kaiju yang telah berulah di berbagai negara. Episode ini juga akan mengawali aksi dari senjata utama Scarlet, yaitu Earth Garon. Sama seperti episode sebelumnya, episode 3 ini masih bisa dibilang santai. Bagaimana kisah perjuangan Scarlet menghadapi kaiju ini? Ayo kita masuk ke pembahasan Ultraman Blazar episode 3. The name is Earth Garon, atau namanya adalah Earth Garon. Di Texas, Amerika, seekor kaiju menyerang dan memakan habis isi deuterium dari sebuah tangki. Di Scarlet City, member Scarlet sedang membicarakan tentang Earth Garon, mulai dari persenjataan serta sedikit kemampuannya. Earth Garon ternyata dibangun diam-diam untuk Scarlet. Walaupun Bando terlibat dalam pembangunan Earth Garon, ternyata dia tidak bisa memilotinya. Dia direkrut karena kemampuannya mengembangkan senjata. Perhatian mereka teralihkan oleh Teruaki yang mengabarkan kalau tangki penyimpanan deuterium cair di beberapa negara telah kosong. Deuterium diekstrak dari air dan digunakan untuk energi yang lebih ramah lingkungan. Teruaki menduga kalau bekas bolong pada tangki itu adalah ulah kaiju. Gento dan pasukannya pun mulai bergerak. Emi diminta mencari tahu penyebabnya, sedangkan yang lainnya akan mulai latihan. Mereka mulai menjalani latihan layaknya pasukan militer, mempelajari buku petunjuk Earth Garon yang tebalnya sangat luar biasa. Namun sepertinya Bando sudah hafal isinya. Latihan simulasi Earth Garon dengan miniatur, serta sedikit briefing. Di ruang ganti, Gento ingat sesuatu. Saat dirinya dan pasukannya sedang mengevakuasi warga dari gedung, dia melihat cahaya Ultraman Blazar. Gento menggunakan cincin dan pergi. Emi menjadi pekerja di Institut Fusi Energi di kota Kutsuba. Emi mendapat informasi kalau memang kaijulah yang telah menyerang tangki dan ukurannya semakin besar. Diduga kaiju itu bisa bergerak melalui tanah ataupun air. Itulah mengapa pergerakannya tidak terdeteksi. Fusi energi dan deuterium ternyata bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi. Di Scarlet City, Gento menanyakan kepada Anri rencana apa yang harus dilakukan. Anri menjawab kalau kaiju itu harus dijauhkan dari fasilitas, dijauhkan dari daratan dan baru diserang secara penuh. Tiba-tiba Emi menelpon dan mengabari kalau kaiju itu telah muncul. Kaiju kumbang setinggi 60 meter dengan kode nama Taganular. Gento meminta agar Earth Garon segera diluncurkan. Sesuai jadwal, Andri akan menjadi pilotnya. Gento dan Andri masuk ke dalam kokpit. Setelah semua persenjataannya siap, Earth Garon pun diluncurkan dan akan pergi ke lokasi. Di tempatnya, Emi sibuk mengajak atasannya untuk pergi. Tembakan yang dilancarkan pada Taganular malah membuat tubuhnya semakin panas. Jika fusi energi terjadi, ledakannya akan mencapai radius 10 km. Earth Garon siap mendarat, namun di CP, Teruaki kena semprot oleh pasukan udara dan dianggap telah melakukan disrupsi. Singkatnya, pasukan udara akhirnya mundur dan Earth Garon mengambil alih. Earth Garon maju menghadapi Taganular. Taganular ternyata cukup tangguh. Mana Andri tidak suka bagian bawahnya lagi. Gento memerintahkan agar Earthfire segera ditembakkan. Earthfire dari mulut Earth Garon pun ditembakkan ke tangan Taganular yang membuatnya buntung. Tiba-tiba Taganular memancarkan energi dan menghajar Earth Garon hingga mesinnya rusak. Untuk menyalakan EPU guna menghidupkan kembali Earth Garon, tuas di pangkal lehernya harus ditarik. Gento pun akan pergi untuk melakukannya. Di luar, suhu tubuh Taganular sudah mencapai lebih dari 10.000 derajat. Di sisi Gento, Blazar ternyata meminjamkan kekuatannya. Gento pun melakukan henshin dan Ultraman Blazar pun muncul. Blazar ingin menyerang Taganular yang sedang menyerap deuterium. Tapi ternyata Blazar kepanasan. Setelah sedikit diserang dengan serangan energi, Taganular pun teralihkan. Blazar dan Taganular mulai bertarung. Walaupun tangannya buntung sebelah, Taganular ternyata masih tangguh. Blazar dapat dibuat jatuh olehnya. Dari CP, Bando meminta agar Andri menarik tuas di dekatnya. Ternyata itu adalah tuas untuk menembakkan misil yang arahnya sudah ditentukan oleh Bando. Blazar mulai menyerang Taganular lagi. Tapi tetap saja Blazar masih kepanasan. Mana sempat dipeluk dan ditindih lagi. Taganular akan menyerang dari kepalanya. Blazar harus menahan kepalanya yang suhunya 1 juta derajat. Serangan yang sangat dahsyat itu untungnya berhasil dialihkan ke langit. Setelah itu Blazar pun mengalahkan Taganular dengan spiral burette-nya. Kembali ke CP, semua kru Scarlet sudah berkumpul. Gento mengatakan kalau kinerja Earth Garon sudah bagus. Scarlet akan melanjutkan tugasnya. Andri yang akan jogging diikuti oleh anggota yang lain. Begitu juga dengan Gento yang diajak. Episode ketiga ini pun selesai. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita Ultraman Blazar episode 3. Namanya adalah Earth Garon. Sekarang admin akan coba bahas poin yang lain.
Episode 3 ini sepertinya menyinggung sebuah hal yang tidak diperlihatkan di episode pertama ya. Tepatnya ketika Gento dan pasukannya mengevakuasi warga. Di sana dia berjumpa dengan cahaya Ultraman Blazar. Jadi kisah pertemuan Gento dan Blazar tidak dibahas di episode pertama. Lalu anak dan istri Gento. Pernah ada rumor yang bilang kalau anak dan istri Gento akan muncul di episode 3. Bisa dibilang benar, tapi sayangnya munculnya ini hanya dalam bentuk foto. Tepatnya ketika Gento sedang berganti pakaian dan menggunakan cincin. Ada foto ibu dan anak di lokernya. Lalu Ultraman Blazar kepanasan. Melihat Blazar yang seperti ini, admin malah teringat Ultraman Dyna episode 21. Di episode itu, Dyna berhadapan dengan kaiju Sodom yang sangat panas juga. Namun dibandingkan Taganular masih jauh lebih panas. Poin terakhir yang mungkin paling banyak disorot adalah Gento. Gento sempat berniat untuk mengaktifkan tuas di leher Earth Garon. Namun dia malah menjadi Ultraman dan tidak balik-balik. Jadi banyak yang bertanya nih, apakah tidak ada orang yang curiga kalau Gento adalah Ultraman? Secara dia hilang tiba-tiba. Malah itu mesin Earth Garon tidak hidup-hidup lagi. Artinya kan Gento tidak menarik tuasnya. Harusnya yang curiga duluan adalah Anri. Namun di akhir episode Anri tidak menanyakan apa yang dilakukan Gento setelah keluar dari kokpit. Semoga saja di episode berikutnya hal ini diperjelas. Oke, mungkin segini dulu pembahasan admin di video kali ini. Kalau kalian punya teori atau tambahan lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.